begini, kalau menurut saya, ya kita fokus aja siapa itu Jibril yang datang di Gua Hira dan siapa itu Gabriel, gitu aja. Sederhana sebenarnya, ya. Pada akhirnya kan kita tahu mana Gabriel yang sesungguhnya gitu loh, ya. Kan ujung-ujungnya begitu, nanti kita akan ketemu, ya. Malaikat mana yang sesungguhnya dia adalah Gabriel, malaikatnya si Tuhan, gitu loh. Ya, begitu aja. Enggak. Kita jangan berasumsi sendiri sesuai dengan ajaran, sesuai dengan yang gue bilang. Ya udah gini aja deh. Gue bertanya mudah deh sama ente. Ya. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, Yesus itu kan ketakutan. Betul tidak? Ketakutan pada saat ditemuin sama malaikat. Justru gue curiga di sini. Yang ditemuin sama Yesus itu malaikat apa setan gitu. Kalau misalkan ente yakin kalau itu adalah malaikat, gue pengen nanya, siapa malaikat yang menemui Yesus pada saat itu? Begini Bang Dewa, Yesus kan ditemui malaikat pada saat menjelang kematiannya kalau saya nggak salah ya. Ya, pada saat menjelang kematian ketika Yesus berdoa turunlah malaikat ya. Karena sebenarnya Yesus tuh udah tahu ya Bang Dewa ya, bahwa ajalnya sudah tiba ya. Ketika malaikat datang itu kan mau memberitahukan gitu loh, memberitahukan pesan ya, pesan dari Bapa di surga bahwa Yesus akan diserahkan ya. Yesus akan melalui peristiwa itu, peristiwa penyalipan itu ya, malaikat memberitahukan. Jadi yang membuat ketakutan Yesus itu bukan karena dia itu firman, bukan. Yang membuat dia takut itu kemanusiaannya gitu loh ya, bahwa dia merasa bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini gitu loh ya. Itu sebenarnya Yesus sudah tahu. Ketika malaikat datang itu Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya bahwa dia harus menyerahkan diri ya, mati di kayu salib ya untuk penebusan. Itu Yesus sudah tahu ya, tetapi kemanusiaannya itu ya itu yang membuat Yesus merasa takut bahwa roh Allah itu akan diambil dari dirinya gitu loh ya, firman itu akan kembali dan tidak sia-sia gitu loh ya. Aduh Bang Dewa, sederhana Bang Dewa ya. Memang di situ memang nggak dikasih tahu malaikat itu siapa ya. Tetapi Yesus sebenarnya, kamu nggak tahu, kamu baca secara keseluruhan di dalam Bible itu ya, ketika Yesus berdoa, Yesus tuh udah tahu ya bahwa nyawanya itu akan diserahkan gitu loh ya. Dia akan berpisah dengan dunia ini gitu loh. Yesus sudah tahu ya. Dalam kemanusiaannya dia merasa takut gitu loh ya. Kemanusiaan siapapun yang secara manusiawi ketika dia bertemu malaikat dia pasti takut gitu loh. Tahu, makanya tadi saya bilang ya, secara imani ya, Anda pertegas tadi ya secara iman ya, saya mengatakan bahwa iman saya ya menurut apa yang tertulis di dalam kitab suci itu ya, seperti yang penjelasan yang tadi Bang Dewa ya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan diserahkan ya. Tetapi yang takut itu bukan firman ya, firman yang menjadi manusia itu bukan, tetapi kemanusiaannya Yesus ya, itu dia merasa takut ya, bahwa nyawanya sebagai manusia itu akan diserahkan gitu loh ya. Firman akan kembali gitu loh, maksudnya tidak dengan sia-sia gitu loh, nyawanya itu dia akan kembali gitu kepada Bapa di surga loh ya. Anggap saja misinya untuk menyampaikan firman itu telah selesai gitu loh, dalam kemanusiaannya gitu loh ya. Jadi menurut iman saya ya, yang tadi Anda pertegas ya, saya katakan itu malaikat Tuhan. Karena sebelum menemui malaikat itu pun Yesus sudah tahu bahwa dia akan didatangin malaikat ya, malaikat akan memberitahukan ya tentang apa nyawanya yang akan diserahkan ya. Itu rentetannya udah diketahui semua sama Yesus ya. Tidak, jangan berasumsi sama gua. Yesus itu tidak tahu. Yesus tidak tahu apa-apa, ya kan? Karena itu adalah sisi kemanusiaannya ya, bukan sisi keilahiannya, bukan. Gua ikuti aja permainan di Ente di sini. Pada saat Yesus ditemui malaikat, Yesus ketakutan.
ketakutan. Justru gue curiga yang ditemui sama Yesus ini kayaknya bukan malaikat deh, genderuwo kayaknya. Yakin gue. Kalau nggak kuntilanak, kalau nggak sebangsanya lah. Soalnya Yesus ketakutan. Kalau ditemui sama malaikat, pasti Yesus itu berseri-seri karena wajah malaikat itu sangat luar biasa indahnya. Pasti merasa takjub. Nah sekarang oke lah, dalam hal ini ente percaya kalau misalkan yang ditemui sama Yesus itu adalah malaikat. Pertanyaan gue simpel, siapa nama malaikat pada saat malaikat itu menemui Yesus? Silakan lu tanya ke pendeta manapun juga. Gue mah curiga, bukan malaikat itu, bukan, tapi itu genderuwo yang menemui Yesus. Yakin gue itu, ya. Kecuali kalau ada namanya, baru gue percaya itu. Siapa yang berasumsi, Bang Dewa? Saya nggak berasumsi. Ya, semua peristiwa yang terjadi di dalam Bible itu kisah nyata, Bang Dewa. Ya, kisah nyata ya, disaksikan oleh para murid, ke-12 rasul, dan semuanya. Bahkan Yesus mengatakan kepada Petrus apa? Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, itu sebelum kejadian Yesus sudah ngomong begitu loh, Bang Dewa. Ya, apanya yang salah dengan peristiwa ini gitu loh. Ya, mau datang ditemuin malaikat, nama malaikatnya nggak jelas, Yesus ketakutan apapun, tetapi peristiwa setelahnya itu sudah menunjukkan siapa itu Yesus, Bang Dewa. Ya, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku, hai Petrus. Ya, dan itu terbukti. Petrus heran, tercengang-cengang, kok bisa saya menyangkal Yesus gitu loh, pas tepat ayam jantan berkokok gitu loh. Ya, itu nilai yang saya imani itu adanya di situ, Bang Dewa. Ya, yang merujuk kepada siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Yesus Kristus itu loh. Ya, Yesus udah tahu. Ya, inti iman kami itu adanya di situ gitu loh. Bagaimana dia mengetahui proses penyalibannya dia bahwa akan terjadi, kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit, lalu dia menampakkan diri. Itu Yesus sebenarnya udah tahu tuh, Bang Dewa ya. Itu secara imani saya, ya, Yesus itu Tuhan dan dia tahu segala-galanya gitu loh, termasuk peristiwa penyaliban akan terjadi pada dirinya, itu dia sudah tahu. Ya, seorang anak manusia akan menyerahkan diri itu ya sudah tahu, Bang Dewa ya. Ya. Soal apa ya? Soal cerita di luar peristiwa penyaliban yang ecek-ecek seperti yang tadi Bang Dewa katakan itu, bertanya kepada saya, ya, itu bukan menjadi pokok iman saya. Ya. Itu hanya menjadi proses-proses yang dilewati saja. Itu loh ya. Nggak usah bahas penyaliban, nggak usah. Gue nggak bahas penyaliban. Yang kita bahas itu soal malaikat. Tidak ada hubungan dengan penyaliban, penebusan, apapun juga nggak ada. Bodoh amat itu, bodoh amat. Nggak nanya Dewa. Ya, yang Dewa tanyakan, ketika Yesus ditemui sama malaikat, Yesus ketakutan. Kalau sampean itu bilang, Yesus itu udah tahu. Kalau Yesus udah tahu, Yesus tidak mungkin yang namanya ketakutan. Hal mustahil itu. Kalau misalkan Yesus itu sudah tahu. Ini ente udah berasumsi di sini. Jelas-jelas di situ Yesus ketakutan. Betul nggak? Contoh kayak gue deh. Gue misalkan mau ditemuin sama siapa gitu kan. Sama siapa. Karena gue udah tahu. Gue nggak mungkin takut. Nggak mungkin takut. Kecuali kalau gue nggak tahu. Kalau nggak tahu, baru gue takut. Dan kalau misalkan gue takut pun gue harus tahu dulu. Kenapa gue harus ketakutan gitu kan. Oh, berarti orang ini serem. Berarti makhluk ini serem. Itu baru jawaban yang asumsinya itu masuk akal gitu. Nah, Yesus ditemui sama malaikat, Yesus ketakutan. Yakin gue itu. Bukan malaikat yang ditemui Yesus, bukan itu. Tapi kuntilanak. Kalau nggak kuntilanak, genderuwo. Yakin gue itu. Nah, gue ikuti irama sampean. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, siapa nama malaikat ini? Yakin nggak kalau itu malaikat? Kalau tidak ada namanya, berarti fik, bukan malaikat itu. Tadi kan saya sudah bilang, ya, secara manusiawinya pasti takutlah, Bang Dewa. Ya, takutnya Yesus di sini itu artinya bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia ini loh, ya. Tubuh manusianya itu akan mati gitu loh, ya.
secara manusiawi, secara jasmani, ya manusiawi, itu yang menunjukkan bahwa dia takut gitu loh. Ya, karena dia akan berpisah dengan murid-muridnya, dia akan meninggalkan ibu bapaknya, dia akan pergi, ya. Jadi pertanyaan Anda ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan iman saya. Sebenarnya menurut saya ya, itu hanya proses yang dilewati saja, ya. Ketika Yesus menyerahkan diri, ya, soal malaikat datang memberitahu, ya, secara manusiawi gitu loh. Saya sudah menjelaskan tadi, ya, secara manusiawi ya terjadi seperti itu, ya, itu yang tertulis di dalam Bible seperti itu saya imani. Sama saja seperti yang tadi kamu jelaskan soal terkemuka di Al-Quran itu berdasarkan asbabun nusul, tafsir-tafsir, ya, sama halnya, nggak ada bedanya dengan apa yang saya jelaskan ini, ya, gitu loh. Ya, Anda boleh menggunakan tafsir, asbabun nusul, ya, di dalam Bible juga, ya, begitulah. Saya boleh dong, ya, menggunakan apa yang saya imani, apa yang mengilhami saya untuk iman saya ini, yang saya jelaskan kepada Anda, begitu loh. Ya, nggak ada salahnya juga, ya, soal asbabun nusul tadi yang di Al-Quran itu yang kamu jelasin, ya. Jangan masuk ke Al-Quran, ya. Tidak ada hubungan soal keimanan, tapi itu cukup memporak-porandakan keimanan itu. Cukup dipertanyakan itu. Betul atau tidak? Sampean bilang, terlalu berani bilang, Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan didatangi malaikat. Kalau Yesus sudah tahu bahwa malaikat akan datang, Yesus tidak akan ketakutan, bos. Tidak akan, dijamin 100% sama gua. Karena Yesus sudah tahu bahwa malaikat akan menemuinya. Ternyata pada saat malaikat ketemu dengan Yesus, sisi kemanusiaannya ya, sisi kemanusiaannya, bukan keilahiannya ya. Berarti keilahiannya nggak ada ya pada saat itu ya. Berarti tidak tahu waktu dia. Jadi standar ganda sampean di sini. Sudah jelas ya, Fik ya. Yesus ditemui sama malaikat pada saat sisi kemanusiaan, sisi keilahiannya tidak ada. Betul tidak? Itu menandakan Yesus itu tidak tahu. Dan pada saat ditemui, Yesus itu ketakutan. Yakin gue itu, bukan malaikat yang ditemui sama Yesus, tapi sejenis genderuwo ataupun kuntilanak. Yakin gue itu. Nah, kalau ente beranggapan itu adalah malaikat yang ditemui sama Yesus, sekarang siapa nama malaikatnya ini? Siapa? Yakin nggak kalau benar itu malaikat harus ada namanya? Namanya siapa? Sekarang silakan sampean tanyakan ke pendeta, ke pastor di seluruh dunia, siapa nama malaikat pada saat menemui Yesus? Yesus sampai ketakutan. Silakan ya. Bang Dewa, ya, itu kamu paham sisi keilahian? Sisi keilahian itu akan pergi meninggalkan tubuhnya, Bang Dewa. Makanya Yesus menjadi takut, Bang Dewa. Ya, karena sisi keilahian itu menjadi kekuatan Yesus selama dia hidup di dunia ini, Bang Dewa. Ya, ketika sisi keilahiannya itu hendak pergi meninggalkan dunia ini, akan kembali kepada Bapa di surga, maka secara manusiawi dia akan takut. Ya, keilahiannya itu akan diambil dari dirinya. Ya, yang manusia itu, Bang Dewa, yang adalah kekuatan dia, keilahian itu, yang menyatu dengan Yesus itu, akan segera diambil. Ya, akan dikeluarkan dari tubuh Yesus itu, keilahiannya itu. Ya, malaikat memberitahukan itu, Bang Dewa. Ya, Yesus takut bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian secara manusiawi. Ya, maka sifat kemanusiaannya itu muncul, Bang Dewa. Dia menjadi takut. Ya, itu Bang Dewa tahu soal keilahian tadi. Ketika keilahian itu diambil dari dalam diri Yesus, ya, kembali kepada Bapa yang mengutus, ya, itu otomatis kemanusiaannya menjadi takut, Bang Dewa. Bodoh amat, gue nggak nanya kembali kepada Bapak, kepada ibu tiri, bapak tiri, nggak nanya. Yang gue tanya itu soal malaikat di sini. Kalau Yesus kembali kepada Bapa, berarti Yesus bukan Bapa. Antara Bapa dengan Yesus pasti beda. Nanti pembicaraannya panjang kalau ke sana. Kita fokus di malaikat aja dulu, ya. Nah, gue udah tahu kan, kalau misalkan Yesus itu sisi kemanusiaan, sisi keilahiannya berarti tidak ada. Berarti itu membuktikan Yesus itu tidak tahu. Betul tidak?
Gue kan ngikuti irama sampean di sini, diikuti iramanya. Pada saat Yesus ketakutan menemui malaikat, berarti Yesus fix. Yesus itu tidak tahu kalau Yesus akan ditemui sama malaikat. Jelas di situ ya, karena Yesus ketakutan. Kalau ada sisi keilahiannya, Yesus berarti tidak ketakutan. Ngapain mesti takut? Malaikat ciptaan Tuhan kok, katanya kan ente mentuhankan Yesus, betul apa benar? Jelas di situ. Jadi kesimpulannya begini, yang ditemuin sama Yesus sampai Yesus ketakutan, itu gue nggak yakin kalau itu malaikat. Tapi itu kuntilanak. Kalau nggak kuntilanak, mungkin hantu sawah kali ya. Soalnya kenapa? Namanya aja nggak tahu kok. Namanya nggak tahu. Kecuali pada saat Yesus ditemui sama malaikat yang bernama, nah itu lain cerita. Itu gue percaya. Karena ini hanya ditemui sama malaikat sampai Yesus ketakutan. Jelas di situ, nama malaikatnya aja tidak ada siapa. Jadi fix ya, kalau Yesus itu tidak ditemui sama malaikat, melainkan yang menemui Yesus pada saat itu adalah genderuwo. Begini loh Dewa, kamu nggak paham juga loh. Tadi sebenarnya kamu ngomong soal keilahian itu, saya pikir kamu mengerti Dewa. Ya, keilahian ketika dia menyatu ya dengan kemanusiaan Yesus, ya. Maka Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, ya, karena dia memiliki sisi ilahi, sisi manusianya, ya, maka firman yang ilahi itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ya. Ketika Yesus berdoa, karena dia tahu bahwa keilahiannya itu akan terlepas atau akan diambil dari tubuh manusiawinya, maka dia akan takut, Bang Dewa, ya, ya. Roh yang ada di dalam tubuh kita ini ya akan pergi meninggalkan jasad, ya, meninggalkan jasmani kita, Bang Dewa. Ya, itu yang membuat Yesus takut dalam kemanusiaannya loh. Ya. Itu sederhana Bang Dewa, ya. Jika Anda memahami penjelasan saya apa itu keilahian, apa itu kemanusiaan, ya, dua hal yang ketika menyatu menjadi firman yang menjadi manusia, ya, adalah penyatuan antara keilahian dengan kemanusiaan. Maka ketika kemanusiaan itu keilahian itu diangkat dan dipisahkan dari kemanusiaan, ya, roh yang ilahi itu diambil dari kemanusiaannya, ya, maka Yesus menjadi takut, Bang Dewa. Ya, di sini nampak kemanusiaannya itu lebih condong, Bang Dewa. Ya, saya pikir Anda juga paham. Ya, namanya sakratul maut, ya, sakratul maut nih, saya kasih contoh yang lain nih. Ya, seorang manusia ya tanpa perlu didatangi malaikat juga kalau namanya sakratul maut itu pasti takut juga, Bang Dewa, ya. Nggak nanya roh halus, Ronaldo, roh haye, nggak nanya. Yang gua tanya dari awal itu mengenai soal malaikat. Itu nggak nanya. Kan di sini kan gue ngikuti irama permainan ente. Ente mengakui Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Betul tidak? Tetapi kalau misalkan Yesus 100% manusia, bertentangan dengan 100% keilahian. Kalau Yesus itu 100% keilahian, bertentangan dengan 100% kemanusiaan. Betul apa benar? Jadi di situ standar ganda di situ, ya. Ente mengatakan dari awal, Yesus sudah tahu kalau Yesus itu akan ditemui sama malaikat. Sisi kemanusiaannya, betul tidak? Kalau sisi kemanusiaan jelas Yesus itu tidak tahu apa-apa Yesus itu. Makanya pada saat malaikat datang, Yesus ketakutan. Dan gue yakin pada saat Yesus ketakutan itu, yang ditemuin sama Yesus bukan malaikat, tetapi itu hantu belewah itu. Soalnya pasti serem. Kecuali kalau ada namanya. Sekarang fokus aja di pertanyaan gue. Siapa nama malaikat pada saat menemui Yesus itu sampai Yesus ketakutan? Fokus aja di situ, nggak usah bahas kemana-mana, nggak usah. Tadi kan kamu nanya malaikat datang, Yesus takut. Terus kamu tanya itu malaikat apa bukan, kok Yesus jadi takut? Ini ada hubungannya dengan penjelasan saya, Bang Dewa. Tadi kan saya sudah bilang malaikat itu akan memberitahukan kepada Yesus bahwa saatnya ajalnya sudah tiba. Gitu loh, bahwa roh yang ilahi itu akan diambil dan akan kembali kepada Bapa di surga.
Ya, itu ada hubungannya, ada keterkaitannya gitu loh. Ya, ketakutan Yesus ini ketika ketemu malaikat itu, tadi kan saya sudah jelaskan, karena Yesus sudah tahu. Ya, jangankan pas dia lihat malaikat, sebelum malaikat datang pun Yesus sudah tahu kalau malaikat itu akan datang menemui dia, Bang Dewa. Ya, maka ketika dia melihat malaikat itu, maka Yesus berpikir ya, bahwa sudah saatnya, bahwa saat dia melihat malaikat itu, maka ajalnya akan segera datang. Ya, keilahiannya, roh ilahi itu akan terpisah dari jasadnya. Maka dia takut. Ya, begitu loh, ada keterkaitannya. Ya, makanya saya menjelaskan seperti itu. Ya, ketakutan melihat malaikat, lalu intinya malaikat itu mengatakan apa? Itu semua ada hubungan timbal balik, Bang Dewa. Ya, begitu loh. Ya, jadi pertanyaan Anda, tetapi Anda sendiri tidak memahami pertanyaan Anda. Ya, ujung-ujungnya penjelasan saya, Anda juga tidak paham juga, karena pertanyaan Anda salah. Bukan tidak paham penjelasan. Dari awal kan gue nanya, siapa nama malaikat yang menemui Yesus? Dari awal gue nanya, nggak minta penjelasan gue. Setelah ente menyebutkan namanya, baru ente jelaskan itu yang benar. Nah, pertanyaan gue aja nggak dijawab, gimana mungkin ente mau menjelaskan? Ya nggak akan masuk akal. Kalau Nabi Muhammad, kan ente kan tadi bawa Nabi Muhammad ditemui sama Jibril, ya kan, malaikat Jibril, itu jelas namanya malaikat Jibril. Nah sekarang pertanyaan gue balikin sama ente, ketika Yesus ditemui sama malaikat, sampai Yesus ketakutan, itu nama malaikatnya siapa? Gimana mungkin gue mau mendengar penjelasan ente, sementara namanya aja ente tidak tahu, gitu, nama malaikatnya. Jadi fix. Ternyata pada saat Yesus ditemui sama malaikat ketakutan, itu bukan malaikat, tapi itu adalah genderuwo. Yakin gue di situ. Ente bilang Yesus sudah tahu bahwa Yesus akan ditemui sama malaikat. Buktinya Yesus ketakutan. Kalau Yesus tahu Yesus itu akan ditemui sama malaikat, Yesus nggak akan takut. Betul apa benar? Kalau sudah tahu ngapain mesti takut? Berarti fix sudah. Nama malaikatnya tidak ada. Berarti itu intinya bukan malaikat yang ditemui, melainkan genderuwo ataupun sebangsa kuntilanak. Aduh, kamu ketawa menunjukkan kebodohan kamu sendiri, Dewa. Ya, begitu loh. Ya, makanya sering sekali orang Kristen ya selalu berusaha untuk menjelaskan. Sebaiknya pertanyaan Anda itu harus Anda pahami sebelum Anda bertanya. Ya, malaikat Yesus, kita berbicara soal Yesus dan malaikat. Malaikat itu malaikat siapa? Tadi saya bilang malaikat tidak diberitahu namanya siapa. Ya, itu penjelasan saya sudah. Ya, terus menyangkut keilahian Yesus dan kemanusiaannya dia. Ya, dua hal yang akan segera dipisahkan gitu loh. Ya, itu yang memunculkan ketakutan dari sisi kemanusiaannya. Ini ada hubungannya dengan kedatangan malaikat, Dewa. Ya, soal malaikat itu siapa, itu memang di dalam Bible tidak diberitahu itu malaikat siapa. Ya, mau Gabriel, mau Mikael, atau malaikat Rafael, atau siapapun itu. Ya, tetapi intinya bahwa yang datang menemui Yesus itu adalah malaikat Tuhan untuk memberitahukan bahwa nyawa Yesus itu akan segera diambil gitu loh. Ya, ya, ujung-ujungnya kamu bilang itu malaikat pencabut nyawa, kamu bilang begitu. Ya, karena saya sudah tahu pertanyaan kamu, ujung-ujungnya lari-larinya ke sana gitu loh. Ya, iya, makanya saya berusaha untuk menjelaskan kenapa Yesus takut. Ya, belum lagi saya jelasin soal doa-doa Yesus itu seperti apa. Ya, nanti itu akan menjelaskan lebih luas lagi, Dewa. Oke? Aduh, kamu menjelaskan dengan ketololan kamu sendiri. Tidak diberitahu malaikatnya. Berarti bukan malaikat itu. Karena nggak ada namanya.
Kalau misalkan ada malaikat yang menemui Yesus, pasti namanya dijelaskan di situ. Namanya siapa malaikatnya? Gibrael kah? Mikael kah? Rafael kah? Atau siapa? Atau Markonah lah? Atau Pak Hasan lah? Hasan Wijaya, Hasan Dese malaikatnya? Kan nggak dijelaskan. Betul tidak? Jadi lu bilang bodoh ke gua, tetapi lu sendiri tolol. Tidak bisa menjelaskan siapa nama malaikatnya. Lu bilang tidak tahu, berarti fix sudah. Kalau misalkan yang ditemui Yesus itu bukan malaikat, karena Yesus ketakutan. Yang ditemui sama Yesus pada saat itu adalah genderuwo dan kuntilanak. Aduh, Dewa. Justru ini akan membongkar kedok kamu bahwa yang menemui sosok di Gua Hira itu bukan malaikat Tuhan. Ya, ujung-ujungnya pertanyaan kamu ini akan menyerang kamu sendiri, Dewa. Ya, saya belum kembali ke Gua Hira loh. Kalau saya kembali ke Gua Hira, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok sosok gaib di gua itu tiba-tiba menjadi Jibril? Itu loh. Ya, justru kamu mempermainkan kata malaikat yang di dalam Bible ini yang ujung-ujungnya jelas. Ya, malaikat itu berkata, ya jelas pemberitahuan itu. Yesus berdoa pun Yesus sampaikan. Ya, permohonan dengan Bapa. Ya, makanya saya bilang, justru kamu mengangkat tema malaikat ini yang kamu kata kamu tidak dikasih tahu namanya itu malaikat Tuhan apa bukan, itu justru akan kembali menyerang kamu soal Jibril yang ada di Gua Hira, sosok iblis yang ada di Gua Hira itu. Ya, itu yang akan saya bandingkan dengan malaikat yang menemui Yesus di taman doa ini, saudara, Dewa. Ya, maka saya akan segera berangkat dari kisah ini, saya akan membongkar siapa sosok Jibril, sosok iblis yang ada di Gua Hira itu. Ya. Oh iya, dibongkar sekalian ya. Kebobrokan ajaran Kristen itu ternyata begitu. Kalau di dalam ajaran agama Islam, yang menemui Nabi di Gua Hira itu adalah malaikat. Namanya siapa? Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Nah, bobrok nggak ajaran sampean? Sampai namanya aja tidak tahu. Bobrok ajaran sampean. Sampean bilang bobrok ke Islam, ternyata Kristen lah yang bobrok dalam hal ini. Jadi jelas ya, nama malaikat aja tidak ada pada saat menemui Yesus sampai Yesus ketakutan. Jadi ya gimana? Jadi kita nggak bisa mengklaim kalau itu malaikat. Gue juga bisa dong berpendapat kalau itu yang ditemui, yang menemui Yesus pada saat itu bukan malaikat, tapi genderuwo dan kuntilanak. Bisa jadi Nyai Roro Kidul pakai bikini. Ya, jelas ya. Kalau misalkan yang menemui malaikat itu ternyata namanya itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak jelas itu ajarannya. Kamu mencoba mengangkat tema malaikat. Kisahnya jelas, malaikat yang menemui Yesus ketakutan. Kisahnya jelas, nyata. Ya, ada jalan ceritanya. Ujung-ujungnya apa? Yesus sudah tahu dia akan wafat, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itu jelas jalan ceritanya. Ya, jika sosok malaikat ini kita angkat, saya lekatkan ke Gua Hira. Ya, wahai saudara Dewa, siapa Jibril, sosok iblis yang ada di Gua Hira? Yang tidak ada satupun kriteria malaikat dipenuhinya. Ya. Lalu dengan seenaknya si Waraka Binofal mengatakan itu adalah Jibril. Beliau menyamakan dengan cerita Gabriel di dalam Injil. Astaghfirullahaladzim. Ya, tema malaikat ini akan menangkap basah siapa sosok gaib yang ada di Gua Hira yang menemui Muhammad, Bang Dewa. Ya, puji Tuhan. Ya, ciri-ciri malaikat ini akan terbongkar. Ya, siapa sosok iblis yang ada di Gua Hira itu yang akan segera terbongkar kedoknya. Jadi sudah jelas di situ ya, yang menemui malaikat. Yesus ditemui sama malaikat itu tidak jelas ternyata namanya. Namanya nggak jelas malaikatnya. Entah itu Markona, si Hasan, si Mahmud,
atau siapa nggak jelas namanya. Kalau di dalam ajaran agama Islam jelas lengkap, ya. Bahkan gue bisa menyebutkan satu-satu. Salah satunya deh ya, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jibril menyampaikan firman. Itu sudah jelas. Jadi Munkar Nakir, Malik Ridwan, udah jelas di dalam ajaran agama Islam berikut dengan tugas-tugasnya. Ente hal sepele aja nih, pada saat Tuhan ente ditemui sama malaikat, tidak tahu namanya malaikat siapa. Jadi itu bukan malaikat. Yang ditemui sama Yesus pada saat itu setan belewah itu, kalau nggak setan sawah. Sama Yesus ketakutan, Tuhan ente ketakutan. Dewa, ya jangan coba berasumsi Dewa. Tadi pertama kamu sudah asumsi, ya katanya malaikat membelah perut Muhammad di bedah. Itu semua kekonyolan. Ya, cerita bualan yang dibuat untuk melengkapi peristiwa pengutusan Muhammad, Saudara Dewa. Ya, kenapa tidak tercantum di dalam Al-Quran, Dewa? Itu adalah cerita yang dibuat untuk mendukung pengutusan Muhammad, Dewa. Ya, ketika beliau dikatakan Umi, itu pun cerita yang dibuat untuk mendukung skenario pengutusan itu. Ya, Jibril itu adalah sosok yang menjadi skenario juga untuk mendukung bagaimana bahwa Jibril itu adalah utusan dari Tuhan yang mau disamakan dengan Gabriel itu, Dewa. Ya. Lalu pertanyaan saya, kenapa sih Waraka bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani, ya, yang memberi nama sosok itu menjadi Jibril ini yang celaka ke-13? Saya bilang, ya, celaka 13, lebih 1 dari celaka 12 gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda bicara malaikat, hati-hati Bang Dewa, harus ada jalan ceritanya, harus ada jalan ceritanya yang merujuk kepada bahwa dia itu malaikat Tuhan gitu loh. Ya. Kalau di Gua Hira itu nggak ada jalan ceritanya kalau dia itu malaikat Tuhan, tiba-tiba jadi malaikat. Itu jalan ceritanya siapa itu? Iya betul, celaka 13, lu itu 13,5 lu. Lebih 1,5. Iya, itu keimanan, ya kan? Malaikat yang membelah Nabi Muhammad namanya ada Jibril. Malaikat yang menemui Nabi Muhammad itu Jibril, jelas ya nama-namanya. Nah, sekarang ketika Yesus ditemui sama malaikat, namanya kan tidak jelas. Mungkin nggak punya KTP dia. Yesus tidak menanyakan kali ya. Namanya siapa sih malaikatnya? Nggak ada gitu. Nggak seperti itu. Jadi yang jelas di sini siapa? Yang tidak jelas di sini siapa? Biar penonton yang menilai itu semua. Di dalam ajaran agama Islam, pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Muhammad ditemui sama malaikat yang bernama Jibril alaihissalam, Rohul Kudus itu. Yang tugasnya, di mana tugasnya itu Jibril itu menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, sementara di dalam ajaran agama Kristen itu sudah berarti apa ya? Bukan jelas, remang-remang. Kayak warung remang-remang gitu, kape. Jadi yang menemui Yesus, malaikat pada saat menemui Yesus sampai Tuhan sampean ketakutan, itu ternyata namanya tidak ada. Jadi yang tidak jelas siapa di sini? Biar penonton yang menilai di sini ya, itu. Oke, Bos. Dewa, ya. Kalau kalimat itu mengatakan bahwa malaikat Tuhan, ya, berarti itu malaikat Tuhan, Dewa. Itu kan logika berpikir kita kan begitu. Ya. Malaikat Tuhan datang menemui, ya. Kalau bukan malaikat Tuhan, ngapain disebut malaikat Tuhan gitu loh. Ya, meskipun tidak merujuk, tidak mengidentifikasi secara pribadi entah itu Gabriel ataupun siapa lagi malaikatnya, ya, tetapi ketika itu dikatakan malaikat Tuhan, ya, maka itu adalah malaikatnya Tuhan gitu loh. Ya, jadi pemahaman kita soal malaikat itu, ya, itu harus disesuaikan dengan jalan cerita yang terkandung di dalam Bible maupun Al-Quran gitu. Ya, sehingga ujung-ujungnya kita akan tahu, oh ini malaikat Tuhan beneran, oh ini bukan malaikat Tuhan beneran. Ya,
Makanya penjelasan saya tadi, ya itu kamu terima atau tidak, itu urusan kamu, ya. Tetapi jika saya bandingkan, ya, dengan sosok malaikat yang kata kamu itu adalah Jibril yang ada di Gua Hira, bukan malaikat ya, itu sebuah sosok yang kemudian diberi nama oleh orang, bukan Tuhan yang memberi nama ya, tetapi Waraka ya yang memberi nama ya, ya itu juga menjadi pertanyaan juga Bang Dewa. Ya, jadi kita hati-hati kalau berbicara soal malaikat, Bang Dewa. Ya, malaikat Tuhan, ya itu pasti malaikat punya Tuhan gitu loh. Kecuali dia bilang malaikat iblis, nah itu malaikat punya iblis. Ya, bisa aja iblis mau nyamain Tuhan, dia bilang malaikat, ya kan? Ya itu malaikat Tuhan, betul. Malaikat itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Yesus, bukan. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu manusia. Nah sekarang gua bakal menentang ketuhanan dan ketuhanan Yesus gitu. Yesus itu 100% manusia. Karena yang namanya manusia pasti melahirkan manusia. Monyet melahirkan monyet. Ular melahirkan ular. Tidak ada dalam sejarahnya manusia melahirkan Tuhan. Tidak ada, bos. Ya, tidak ada seperti itu. Bahwa di dalam kitab Yesaya lagi. Di dalam kitab umat Yudaism sudah jelas, Hasem berbicara, berfirman ke Nabi Musa alaihissalam, tidak ada Tuhan setelah aku, tidak ada Tuhan sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk ya, Yesus dibentuk. Dan Hasem pun bilang bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Itu sudah jelas, ya. Jadi paham di situ. Jadi ajaran mana yang remang-remang, sudah biar penonton nanti yang menilai yang remang-remang itu siapa. Kalau misalkan ajaran Kristen itu jelas, pasti nama malaikatnya itu ada. Betul, malaikat Tuhan diakui, malaikat Tuhan. Tetapi sayangnya nama malaikatnya tidak ada. Setan juga kan ciptaan Tuhan, iblis ciptaan Tuhan, hantu juga sama gitu kan. Bisa jadi yang menemui Yesus pada saat itu genderuwo dan kuntilanak. Gitu, sampai namanya aja tidak tahu. Mestinya namanya itu harus tahu. Jadi siapa yang tidak jelas? Yang remang-remang siapa? Di sudut remang-remang malam. Gini Dewa ya. Setahu saya malaikat itu, tadi kamu udah bilang ya, malaikat itu ciptaan Tuhan ya. Berarti Tuhan yang punya dong malaikat itu ya. Oh iya benar, Tuhan yang punya. Kalau ciptaan Tuhan mah ya Tuhan yang punya. Ya kan? Ya katakanlah saya ikutin nih ya, saya ikutin informasi dari mana ya, dari kitab suci yang mana ya, coba saya ikutin. Jika memang ada malaikat pencabut nyawa ya, kita lekatkan nih malaikat pencabut nyawa nih, nongol nih, anggap sajalah itu malaikat pencabut nyawa lah ya. Ya, lalu teman-teman muslim bilang, wah itu masa Tuhan kok nyawanya dicabut sama malaikat yang mana lagi nih? Ya kan? Nah, maka penjelasan saya tadi ada keterkaitannya Bang Dewa. Ya. Keilahiannya, sisi keilahiannya itu, ya, itu akan pergi meninggalkan kemanusiaannya. Ya. Lalu apabila ada malaikat yang mencabut nyawa manusia, ya, maka ada keterkaitannya juga Bang Dewa, secara manusiawi loh ya, secara manusiawi pasti ada keterkaitannya juga. Kalau saya lekatkan malaikat pencabut nyawa nih ya, tadi sosok malaikat tadi ya, saya lekatkan nih malaikat pencabut nyawa nih ya, jika saya lekatkan ya, karena yang mencabut nyawa itu nyawa manusia, bukan nyawa Tuhan gitu loh ya. Kemanusiaannya dipisahkan dari keilahiannya gitu loh ya, dua hal yang berbeda Bang Dewa ya. Jadi tolong dipahami lah, tadi Anda sudah mencoba menyinggung soal keilahian ya. Ketika keilahian itu diambil dari kemanusiaannya, maka tadi saya juga sudah bilang bahwa pantas Yesus menjadi takut ya. Oke ya, terserah Bang Dewa aja lah ya, mau percaya apa enggak ya, mau terima atau enggak ya, apa yang saya jelaskan ya itu urusan Bang Dewa lah ya. Oke.
oh kita di sini jangan menganggap apa sih namanya, taruhlah kalau itu adalah malaikat pencabut nyawa. Oh, nggak bisa begitu. Di dalam ajaran tidak boleh yang namanya melakukan spekulasi. Tidak boleh yang namanya kemungkinan, mungkin, tidak boleh. Seperti dalam Bible, kira-kira itu jelas tidak boleh. Di dalam keyakinan, di dalam ajaran kita itu harus pasti. Harus pasti di dalam ajaran itu. Kalau tidak bisa menjawab, lebih baik tidak usah menjawab. Lebih baik seperti itu. Karena kenapa? Ya, contoh seperti Dewa. Dewa kalau misalkan ditanya mengenai soal Al-Quran, Dewa tidak tahu, Dewa tidak akan menjawab. Kenapa? Karena Dewa minim ilmu sama Al-Quran gitu. Tetapi kalau ada orang yang menanyakan mengenai soal Al-Quran, Dewa terpaksa harus melihat dulu asbabun nuzulnya seperti apa. Jadi kita menjelaskan, karena salah sedikit bisa menyesatkan. Dewa tidak mau menyesatkan orang lain, ya. Paham di situ ya. Jadi jangan sekali-kali perwakilan sendiri, jangan sekali-kali itu adalah berasumsi sendiri. Di dalam ajaran tidak boleh kita melakukan spekulasi. Harus jelas, Bos, harus pasti. Itu baru oke gitu. Tapi kalau misalkan situ bilang beranggapan sendiri, berasumsi sendiri, itu pun tidak boleh, jelas. Ya, dilarang seperti itu. Ajaran itu harus jelas. Ketuhanan memang tidak masuk akal, tetapi ajaran tidak bisa diakal-akalin, Bos. Begitu, Bos, ya. Di sini umat muslim cerdas semua, Bos.